Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya baru saja mencetak ulang, menerbitkan ulang buku yang saya tulis, yaitu Panduan Masuk Surga. Di dalam buku ini ada 10 bab yang dibahas, mulai dari manfaat percaya kepada hari akhirat, bahaya tidak percaya kepada hari akhirat, hakikat dan sifat surga, persyaratan masuk surga, orang yang dijamin masuk surga, kemudian penghalang masuk surga, hakikat neraka, jalan menuju neraka, penghuni neraka yang paling tersiksa, dan orang yang diharamkan masuk surga. Itu tema-tema yang dibahas di dalam buku ini. Saya ingin membahas tentang persyaratan masuk surga, karena kita ini setiap hari berdoa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu berarti masuk ke dalam surga. Masuk surga itu ada syaratnya. Syaratnya harus kita penuhi sekarang dalam hidup kita di dunia. Syaratnya mirip-mirip. Kalau boleh saya ilustrasikan, kalau kita mau masuk ke sebuah negara, tentu masuk ke negara itu ada syaratnya. Meskipun ini tidak sama, makanya saya bilang mirip, tidak sama. Kenapa? Karena seketat-ketatnya sebuah negara, tetap saja ada namanya pendatang gelap. Kalau surga itu nggak ada pendatang gelap. Yang masuk surga adalah yang memenuhi syarat. Syaratnya ada berapa? Saya sederhanakan dalam buku ini, syaratnya ada 4. Kalau kita mau masuk surga, syaratnya ada 4 yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Iman dengan amal soleh seperti dua sisi mata uang, nggak boleh dipisah-pisah, nggak bisa dipisah-pisah. Bapak mau nggak dikasih duit selembar warnanya merah, tapi gambarnya cuma sebelah, yang sebelah lagi blank, cuma ada gambar Soekarno-Hatta, tapi gedung MPR-nya nggak ada. Kira-kira bagaimana? Nah, itu tidak laku uang itu. Iman kalau nggak dibuktikan dengan amal soleh, nanti nggak laku di hadapan Allah. Amal soleh pun harus didasari oleh iman, iman kepada Allah. Makanya sebaik-baiknya perbuatan orang dalam kehidupan di dunia, kalau dia tidak beriman, dia untungnya cuma di dunia saja. Di akhirat nggak ada untungnya. Bahkan kalau kita misalnya tidak dilandasi oleh keimanan, berbuat baik, beramal soleh, tapi dengan maksud riya, mensekutukan Allah, itu pun nggak ada nilainya.
Di dunia mungkin kita dipuji orang, memang itu yang kita cari. Di akhirat gak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi satu, kalau mau masuk surga, iman dan amal soleh. Yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu pengertiannya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Takwa itu laksanakan perintah, tinggalkan larangan Allah. Makanya kita harus tahu apa yang diperintah, kita harus tahu apa yang dilarang, biar supaya yang diperintah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Bukan takwa namanya kalau perintah dia laksanakan, larangan juga dia laksanakan. Bukan takwa namanya kalau larangan ditinggalkan, perintah enggak dikerjakan. Jadi bukan takwa kalau orang sholat, puasa, zakat, haji, berdusta, menipu, mencuri, berzina. Atau bukan takwa namanya kalau dia tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu bukan takwa. Makanya kita disuruh takwa itu haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang benar itu fis-sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, waktu kita sendirian maupun bersama orang lain. Kadang-kadang kalau lagi rame-rame kita berusaha menunjukkan ketakwaan, tapi kalau lagi sendirian, nggak ada yang mengawasi, nggak ada orang lain, itu kadang-kadang kita tidak melakukan ketakwaan. Nah, kenapa takwa jadi syarat? Karena takwa itu, karena surga itu disediakan untuk yang takwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga disediakan untuk yang takwa. Maka syarat untuk masuk surga dalam hidup ini kita harus bertakwa, takwa yang sebenar-benarnya. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini ditugaskan oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Pada saat dia harus berangkat ke Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan banyak pesan, menyampaikan banyak wasiat. Satu di antaranya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, kamu ini kan mau pergi jauh, sendirian kamu berangkat, kamu berada di sana bisa jadi sendirian karena orang belum pada beriman. Maka kamu harus tunjukkan ketakwaan. Meskipun jauh dari Nabi, jauh dari sahabat, tunjukkan ketakwaan. Maka takwa itu kapan saja, di mana saja, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, kalau orang mau masuk surga, dalam hidup ini dia harus bertaubat.
Kenapa taubat? Karena surga itu tempatnya orang suci. Orang mati dalam keadaan kotor, membawa dosa, itu dia terhambat untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, kalau dia mati bawa dosa yang banyak, maka nanti dia dibersihkan dulu dengan siksa. Cuma sedapat mungkin kita ini masuk surga jangan lewat neraka dulu, langsung. Makanya taubat sebelum mati. Taubat itu apa Pak Ustadz? At-taubah ar-rujuk ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Biasanya kalau istilah rujuk, urusan apa itu? Nah, urusan perceraian antara suami dengan istri. Ini harus kita waspadai juga soal perceraian. Karena orang bercerai sekarang semakin banyak. Dulu orang bercerai itu 1 berbanding 16. Tahun 90-an sampai awal 2000-an itu orang bercerai 1 berbanding 10. 10 orang menikah, 1 berakhir dengan perceraian. Orang menikah seluruh Indonesia dalam 1 tahun sekitar 2 juta pernikahan. 2 juta yang nikah melalui KUA itu sekitar 2 juta dalam setahun. Yang bercerai catatan tahun 2021, kalau 2022 kan masih berlangsung. Tahun 2021 orang bercerai itu 1 berbanding 4. Jadi 25% orang bercerai itu. Nah, suami istri itu sesudah bercerai, istrinya memasuki masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu, di mana seorang istri enggak boleh menikah dengan laki-laki lain. Jangankan nikah, terima lamaran juga enggak boleh. Karena kadang-kadang ada juga orang nunggu kapan dia jadi janda. Ada nggak yang begitu Pak? Nunggu kapan wanita ini jadi janda, saya pengen nikah sama dia. Yang begitu tuh biasanya sopir truk. Kan ada tuh ditulis di bak mobilnya, ku tunggu jandamu gitu. Pernah lihat tulisan itu Pak? Nah, ketika dia bercerai baru sebulan, baru 2 bulan, belum boleh si ibu ini menikah dengan laki-laki lain karena masih masa iddah. Begitu. Jangankan nikah dengan laki-laki lain, terima lamaran juga nggak boleh. Nah, dalam situasi seperti itu, kalau nyesel, orang bercerai kadang-kadang nyesel. Sebulan, 2 bulan sesudah bercerai nyesel. Karena nyesel ingin balik lagi. Ya, balik lagi ini namanya rujuk. Yang tadinya deket jadi jauh. Suami istri itu kan deket jadi jauh. Sesudah jauh berpisah, balik lagi. Itu namanya rujuk. Allah itu dekat. Allah dekat dengan kita. Cuma dosa membuat orang jadi jauh dengan Allah. Maka balik lagi kepada Allah dengan taubat. Nah, itu namanya rujuk, ar-rujuk ilallah. Allah itu senang kalau orang bertaubat. Dan Allah nyatakan kesenangannya, kecintaannya di dalam surat Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada yang taubat dan membersihkan diri. Kalau ada orang brengsek,
kalau ada orang tidak baik, kita benci sama orang itu. Sekarang tuh orang udah taubat. Ya kalau sudah taubat, kita jangan benci lagi. Justru kita harus senang. Kenapa? Allah saja senang sama dia. Kenapa kita masih benci? Begitu orang taubat. Maka taubat itu harus segera dilakukan. Tadi ayatnya kan begitu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ali Imran 133. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Segeralah kamu bertaubat. Maka taubat itu jangan nunggu tua. Ini kadang-kadang orang mau taubat nanti aja kalau udah tua. Udah tua masih merasa muda. Ada nggak orang udah tua masih merasa muda? Apalagi kadang-kadang kalau ketemu orang suka dipuji-puji, bapak awet muda, dari dulu mukanya segini-gini juga, kan begitu. Emang kalau makin tua jadi muka makin lebar kan? Enggak. Hati-hati tuh Pak, pujian-pujian seperti itu. Makanya kalau orang tua taubat itu sih biasa, nggak istimewa. Kenapa? Emang udah kudunya begitu, emang udah seharusnya. Maka yang istimewa itu kalau yang taubat anak muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min syai'in ahabbu ilallah minas sababit taib." Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Jadi anak muda taubat itu istimewa. Nah, begitu. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya harus taubat, bersih dari dosa, karena surga itu tempat orang suci. Maka kalau orang lewat neraka dulu, wah repot. Kenapa? Dahsyat. Dulu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, neraka itu kan api." "Iya." "Panas." "Iya." "Panasnya itu seberapa panas?" Nah, kalau anak sekolahan nanyanya, api neraka itu berapa derajat Celcius? Oh, itu tidak terkira. Karena surga neraka itu tidak bisa dibahasakan. Kalau dikemukakan oleh Rasul, dikemukakan oleh Allah dengan ayat-ayat, itu tidak sebagaimana yang sesungguhnya. Itu sih pembahasan pada manusia saja. Misalnya surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Ya, itu pembahasan buat manusia. Kenapa? Bagi manusia kalau disebut seluas langit dan bumi, ya itu sudah sangat luas. Padahal nggak terbayang, luasnya itu nggak terbayang. Karena keterbatasan bahasa. Bahasa itu kan sangat terbatas dalam mengutarakan sesuatu. Saya suka mengatakan kalau kita makan, seringkali makanan itu kita sebut enak. Kan begitu ya? Enak. Rendang enak nggak? Enak. Gulai enak. Soto enak. Soto aja macam-macam. Soto Betawi, soto Madura, soto Lamongan, soto Padang, soto Bogor, soto Bandung. Kayaknya Papua doang yang nggak punya soto ya. Sama Makassar. Makassar juga nggak punya soto. Dia adanya coto. Orang Makassar itu nggak ada yang bayar zakat. Orang Makassar nggak ada yang bayar zakat, tapi bayar sakat. Nah,
Istilahnya begitu dia, sakat. Pakai S bukan pakai Z. Di Sulawesi itu setiap hari ada pembunuhan. Benar nggak? Di Sulawesi setiap hari itu ada pembunuhan. Pembunuhan yang terbanyak itu di Sulawesi. Kenapa? Seorang ibu suka nyuruh anaknya, bunuh itu lampu, katanya begitu. Lampu dibunuh. Jadi tiap hari membunuh itu. Membunuh lampu. Baik. Maka dulu ketika ditanya begitu, Rasul bilang apa? Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Apimu yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Api di dunia ini saja belum dikumpulkan jadi satu. Yang panasnya aja udah nggak terkira. Api neraka itu masih tambah 69 lagi dari api yang ada di dunia. Wah, luar biasa dahsyat. Dan lamanya kalau orang dimasukin ke neraka sehari saja, itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka, satu hari di akhirat, itu lamanya 10 abad di dunia. Baik, terakhir, syarat masuk surga itu harus berjuang dan berkorban. Berjuang. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 142 itu disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam surga padahal belum nyata mana orang-orang yang berjihad di antara kamu dan mana yang sabar? Ya, kalau berjihad berarti harus berkorban. Berkorban dengan waktu, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan harta, berkorban dengan nyawa sekalipun. Dan kalau berjihad jangan hanya dipahami perang, sehingga kalau nggak ada perang kita tidak berjuang. Enggak. Masih banyak yang bisa kita lakukan, menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, itu namanya berjihad. Oleh karenanya semua kita harus berjuang di jalan Allah meskipun bentuknya bukan perang. Tapi kalau ada perang dan semangat berperang tetap harus ada. Semangat berperang tetap ada. Sebab kalau kita nggak punya semangat berperang, gampang negara lain menjajah. Kan begitu. Negara lain akan menjajah, orang lain akan menjajah. Dia mah masyarakat situ udah nggak ada keberanian untuk berperang, udah kita jajah saja kan gitu. Nah, maka Israel meskipun menjajah Palestina itu nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, udah puluhan ratusan tahun. Nah, itu begitu. Jadi berjihad. Maka dulu ada sahabat luar biasa, banyak ceritanya sahabat itu yang berjuang di jalan Allah. Saya baru saja menerbitkan buku yang ke-56. Itu judulnya Belajar kepada Para Sahabat Nabi. Riwayat hidup para sahabat Nabi, cerita-cerita tentang para sahabat Nabi. Rencana saya mau terbitkan secara berseri. Baru satu buku dulu ini, jilid 1, isinya 50 cerita tentang sahabat. Saya tidak tahu nanti jadi berapa jilid, pokoknya bikin aja dulu. Satu jilid 50 sahabat untuk cerita buat jamaah, buat anak cucu. Hanzalah diantaranya, wah itu luar biasa, pengantin baru. Hanzalah itu pengantin baru. Malam pertama dia hubungan dengan istri, kemudian tidur. Dini hari terdengar suara gaduh
Terbangun dia. Suara apa ini? Ini kayaknya kalau suara begini nih ada musuh menyerang. Dibangunkan istrinya. Istrinya bangun. Kamu dengar suara apa itu? Kayaknya mau ada perang itu. Iya, ini ada perang. Saya mau berangkat ke medan perang. Dia ambil perkakas perang. Dia siapkan dirinya berangkat. Di medan perang langsung dia bergabung. Dia membunuh banyak musuh. Dan dia kemudian menjelang fajar meninggal, mati syahid. Diinformasikan kepada Nabi, ya Rasul, Hanzalah meninggal di medan perang ini. Tentu Rasul terkejut. Dia ngikut. Iya, kan pengantin baru dia. Baru kemarin menikah. Rasul cari jenazahnya. Ketika Rasul lagi cari jenazahnya, ternyata Rasul mendapati ada malaikat sedang berkerumun. Ada apa ini malaikat berkerumun? Dia mendekat, Rasul mendekat. Ternyata malaikat sedang memandikan jenazahnya Hanzalah. Padahal sebenarnya orang mati syahid nggak dimandikan juga nggak apa-apa, nggak dikapani juga nggak apa-apa, seperti biasa. Tapi kenapa ini malaikat memandikan jenazahnya? Karena malaikat tahu bahwa Hanzalah ini belum mandi junub, belum mandi habis hubungan dengan istrinya, maka malaikat yang memandikannya. Ini contoh orang yang merindukan surga, dia mau berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.